Hai Sobat Teo, welcome back to podcast Teo Talk. Senang sekali rasanya hari ini saya, Yoyo, bisa kembali menemani teman-teman semua untuk membahas tema dan juga topik yang menarik. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial, bukan hanya karena tema yang akan dibahas, tetapi kita punya studio baru. Special thanks untuk Romo Yus dan juga Puspa Samadi yang sudah menyediakan semua ini supaya kita mahasiswa di Fakultas Teologi ini bisa terus berkarya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah spesial, saya akan ditemani oleh dua orang gadis yang datang dari jauh. Selamat datang di podcast Teo Talk. Terima kasih. Hai. Perkenalan dulu ya supaya sobat-sobat Teo di rumah itu bisa makin tahu bintang tamu kita hari ini siapa. Oke, halo sobat-sobat Teo Talk. Perkenalkan, nama saya Hastuti. Saya dari Medan dan pastinya kalau orang Medan itu selalu punya marga. Dan saya baru nahampun. Sekarang sedang kuliah di program magister Filsafat Keilahian di Sanata Dharma. Sekarang sedang semester 2. Terima kasih. Panggilannya? Oh, panggilannya Hastuti. Panggilannya Hastuti dari Medan ya. Dari Medan. Karena aku orang Medan, aku bawalah logat-logat Batakku ya. Dia kan ya? Gak apa-apa. Oke. Halo nama aku Anita Anastasia Bruce Sembiring, biasa dipanggil Anas. Sekarang sedang studi di program Magister Filsafat Keilahian, Fakultas Teologi Weda Bakti, Universitas Sanata Dharma. Sekarang semester 2, tingkat 1, dan itu saja dia kan. Panggilannya Anas. Anas. Mungkin bisa kasih salam dulu untuk teman-teman di luar sana, pakai bahasa Batak mungkin ya, apa ya? Untuk sapa mereka. Oke, pakai sapaan bahasa Batak. Aduh, nggak tahu pula aku. Horas. Familiar, Horas. Ada lagi ya? Horas mejuah-juah. Mejuah-juah itu sama. Juah-juah. Iya, sama. Sama, oke. Nah, Hastuti dan Anas, tahu nggak kita mau bahas apa sih hari ini? Apa ya kira-kira ya Tema dia yang kan? sangat spesial. Yang cukup viral juga akhir-akhir ini. Pernah baca di medsos atau mungkin Instagram, Twitter, atau mungkin pernah mendengar ini istilah child free. Oke. Pernah dengar itu? Pernah. Nah, hari ini Sobat Teo kita akan membahas tema child free, tema yang akhir-akhir ini viral. Sebetulnya ini sudah jadi pembahasan yang cukup lama, tetapi akhir-akhir ini muncul lagi karena ada seorang public figure yang menyampaikan, men-tweet di Twitter tentang child free ini yang katanya itu bisa membuat awet muda. Apakah betul seperti itu? Ya nanti kita bahas ya. Tapi hari ini Sobat Teo kita tidak akan membahas panjang lebar ke suatu pembahasan tertentu, tapi kita akan fokus membahas child free ini dari sudut pandang Gereja Katolik ya. Nanti akan dibantu oleh Hastuti dan juga Anas. Nah, ngomong-ngomong soal child free ini, dan kebetulan kalian berdua kan perempuan ya. Tahu nggak definisi soal child free ini apa? Definisi child free ya, yang saya ketahui dari definisinya aja dulu child free, jadi bebas anak gitu. Jadi memang benar-benar tidak memiliki anak sama sekali gitu. Jadi di mana pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan menikah, tapi mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Gitu. Dan tindakan itu biasanya dilakukan secara sadar dan bebas, begitu dia kan? Ya, exactly. Kalau dari Hastuti apa? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin bebas anak artinya mereka mengambil suatu keputusan dari suami atau istri, mereka mengambil suatu keputusan atau kesepakatan untuk tidak memiliki anak sebagai mungkin karena ada hal-hal yang melatar belakangi seperti gaya hidup, keuangan, kesehatan atau apapun itu menjadi alasan mereka untuk tidak memiliki anak. Mungkin salah satu seperti yang Diakon bilang tadi bahwa ada isu kalau ketika tidak memiliki anak itu lebih awet muda. Mungkin untuk perempuan bisa jadi ya, karena ketika melahirkan mungkin ada beberapa hal yang berubah dari kondisi fisik perempuan. Itu menjadi salah satu alasan yang mungkin logis ya untuk dilakukan. Ya.
setuju sekali sih Sobat Tio dengan apa yang disampaikan oleh Astuti dan Anas, bahwa child free itu adalah suatu pilihan bebas yang diambil oleh seseorang untuk tidak memiliki anak, ya kan? Nah, kalau ngomong soal child free itu kan faktornya macam-macam. Bisa jadi mereka memutuskan tidak punya anak itu karena memang memiliki anak itu kan apa ya, bisa dibilang cukup berat. Ya soal ekonomi, lalu soal pendidikan dan macam-macam itu bisa jadi menjadi salah satu alasan orang-orang yang memilih untuk melakukan child free itu kan, dan itu suatu keputusan yang saya rasa kompleks ya gitu. Nah, kalau dari Hanas dan Astuti sendiri pernah nggak menemukan fenomena ini, entah itu dari kerabat atau siapa gitu? Kalau dari saya pribadi, untuk fenomena tidak sama sekali itu saya masih belum pernah menjumpai. Tapi ketika kerabat atau orang-orang di sekitar saya membatasi cukup satu saja begitu, atau ya udah 2 saja maksimal begitu, itu sering saya jumpai. Rasanya itu tidak sebanding sebenarnya. Cuman ada hal yang hampir mirip bahwa mereka membatasi. Tapi kalau di tempat saya, latar belakang daerah saya itu tidak ada yang seperti itu. Kalau di orang Batak itu beda lagi versinya gitu. Tidak ada tuh maksudnya itu artinya child free itu bukan sebuah pilihan ya. Artinya sebagian besar sejauh dijumpai orang-orang Batak itu pasti ketika menikah itu akan memutuskan punya anak gitu maksudnya. Iya, sejauh yang saya jumpai, saya belum menemukan ketika orang-orang Batak itu mengatakan menolak untuk memiliki anak gitu. Mereka tetap terbuka terhadap kehadiran anak, cuman dengan kondisi sekarang ini mereka membatasi. Kalau dulu orang Batak bilang semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya, semakin kaya mereka begitu. Tapi kalau sekarang mereka sudah membatasi beberapa hal untuk memiliki anak begitu dengan berbagai alasan. Tapi sejauh ini saya belum menjumpai dan masih di internet mungkin. Setuju sih. Mungkin tidak hanya di kebudayaan Batak, di tempat-tempat lain atau zaman dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki gitu ya. Tapi ya entah semakin berkembangnya zaman itu pandangan itu mungkin berubah. Artinya kan tadi soal ekonomi pendidikan anak itu kan juga harus dipikirkan gitu kan. Nah, kalau dari Anas sendiri gimana? Nah, kalau dari saya, pilihan untuk tidak memiliki anak itu di lingkungan saya pribadi itu tidak ada sama sekali gitu. Malah yang ada adalah ingin memiliki anak, tapi masih belum dikaruniai anak gitu. Jadi memang benar-benar kalau di keluarga kami itu anak itu tujuan utama gitu. Karena ada istilah anak itu teman hari tua. Terus kadang kalau misalnya kakak-kakak saya sudah menikah, kapan punya anak? Saya sudah rindu ngomong cucu nih gitu. Atau ada abang saya yang belum menikah, orang tua malah bilang cepat-cepat menikah, saya sudah pengen ngomong cucu gitu. Jadi kan memang harapan orang tua, harapan keluarga itu bahwa bertambahnya anggota keluarga gitu. Jadi memang di keluarga kami tidak ada pilihan child free seperti itu gitu. Ya memang setuju sih ya, dalam kebudayaan tertentu itu juga anak itu bisa disebut sebagai sebuah harta yang berharga. Kalau di Batak ada konsep seperti itu nggak? Oh, kalau di Batak malah konsep itu sangat kuat ya. Ada istilah di Batak itu, ada lagu yang bilang anak koki doha muraun dia. Nah, suaranya bagus ya teman-teman. Nah, kalau lagu ini mengatakan bahwa anak adalah harta yang paling berharga untuk saya. Jadi walaupun aku nggak bisa mengikuti orang-orang, gaya hidup orang-orang tentang harta materi itu, kalau aku sudah memiliki anak-anakku sekolah, bisa aku hidupi dengan baik, itu sudah menjadi kekayaan dan aku puas terhadap hartaku itu gitu. Jadi ada istilah, kalau mereka tidak akan kekurangan ketika mereka memiliki anak. Jadi orang Batak itu kalau memiliki anak sudah merasa kaya begitu. Jadi semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki ya. Memang betul-betul dihidupi di sana ya, karena anak adalah harta yang sangat berharga. Tapi di samping itu mungkin selain dianggap sebagai harta yang berharga, karena anak itu kan akan melanjutkan keturunan. Apalagi di Batak itu kan ada konsep soal marga, boru. Ini kalau
dengan kata lain kalau ada anak berarti itu akan diteruskan. Tapi kalau tidak ada anak berarti kan marga tertentu akan berhenti. Seperti itu ya. Betul lah. Dikoreksi kalau salah. Benar. Iya benar. Benar sih gitu. Dan iya benar kan? Iya benar. Jadi kalau di orang Batak itu kan mereka sangat kuat dengan silsilah marga, terutama dalam tradisi-tradisi, dalam adat istiadat begitu. Jadi yang dalam kehidupan, siklus kehidupan orang Batak itu ketika bertemu orang lain pun yang digunakan itu adalah marga. Nah, dari marga ini mereka bisa menelusuri sampai mana pertemuan kekerabatan mereka. Jadi ketika contoh kan yang melanjutkan marga itu biasanya laki-laki, anak laki-laki diturunkan nanti ke anak laki-laki. Tapi kami pun sebagai perempuan diwarisi marga oleh ayah kami. Jadi ketika dalam keluarga tidak ada anak, terutama anak laki-laki dalam orang Batak itu menjadi suatu kerinduan dalam diri mereka gitu. Jadi mereka selalu berharap. Makanya kalau mereka terus memiliki anak perempuan, mungkin saja mereka akan mencoba. Jadi memiliki banyak anak mungkin. Untuk melanjutkan silsilah keturunan mereka gitu. Nah, Sobat Theo, ini menarik sekali ya penjelasan dari teman kita berdua ini. Nah, saya ingin tahu nih, kalian kan perempuan. Nah, sebagai seorang perempuan itu wajib nggak sih punya anak? Saya sebagai perempuan, sebenarnya hakikat saya sebagai perempuan itu adalah bisa mengandung dan melahirkan anak adalah suatu hal yang unik gitu ya. Dan itulah kelebihan saya sebagai perempuan gitu. Jadi kenapa perempuan ini sangat menjaga kesehatan mungkin, dan semuanya itu sebenarnya tujuannya supaya mereka bisa melahirkan anak gitu. Karena saya sebagai perempuan yang juga dikaruniai rahim ya gitu. Berarti Tuhan berikan saya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki ya. Jadi sebenarnya saya harus menjalankan itu kan gitu. Saya harus menjaga diri saya, harkat saya sebagai perempuan gitu. Karena kalau misalnya saya memilih untuk tidak mempunyai anak gitu, jadi saya tidak unik dong sebagai perempuan gitu. Apa kelebihan saya gitu? Gitu. Kalau dari Astuti gimana? Kalau dari saya sendiri, saya berharap ketika saya menikah, saya pun memiliki anak gitu. Karena itu menjadi keistimewaan ya, yang membedakan saya. Saya memiliki sesuatu yang mungkin laki-laki tidak memiliki. Jadi itu adalah rahmat ketika diberikan kepada saya, bukan suatu beban. Mungkin ada beberapa dalam pandangan child free yang kita bahas tadi, bahwa nanti kalau perempuan sudah melahirkan, mungkin saja ada yang kurang dari dirinya, ada yang hilang, kecantikannya berkurang, awet mudanya, penampilan. Tapi kan itu sudah menjadi suatu konsekuensi sebagai kodrat perempuan begitu. Perempuan memang selayaknya melahirkan karena dia memiliki kemampuan, kapasitas untuk itu begitu. Artinya kalau dari apa yang disampaikan oleh Anas dan Astuti, saya melihat berarti sebagai seorang perempuan yang dianugerahi kesempatan dan juga potensi untuk bisa memiliki anak karena punya rahim yang tidak dimiliki oleh laki-laki tentu saja ya. Itu mereka ingin mungkin sebagai bentuk syukur, bisa jadi ya seperti itu, sekaligus mau mungkin mengungkapkan identitas jati diri sebagai seorang perempuan itu ya bisa memiliki anak, berketurunan atau melahirkan, karena sejatinya memang dikaruniai rahim untuk bisa mengandung gitu ya. Nah, selanjutnya intermezzo ya. Kalau nanti sudah menikah ingin punya anak berapa sih? 5 ya. Supaya makin banyak rezekinya ya. Ini sudah di planning ya untuk cowok-cowok, kalau sudah punya cowok mungkin ya. 5. Jadi sudah siap. 5 anak lebih baik. 5 anak, bukan cuma 2 anak cukup ya? Tidak. Tidak cukup. Tidak cukup ternyata. Nanti kalau jadi Romo, jadi suster, iya. kan kasihan aku tinggal sendiri. Amin ya, Amin. Kalau Astuti? Minimal 4 lah mungkin minimal ya. Kita aminkan, ini bukan promosi ya, bukan endorse ya. Cowok-cowok di luar sana nanti kalau yang mau meminang ya, bukan cuma apa sih istilahnya kalau di Batak itu
untuk mau meminang cewek Batak itu harus punya apa gitu. Sinamon. Nah, sinamon gitu. Jadi siap-siap ya mereka mau berketurunan, punya anak banyak ya. 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 Oke. Kembali lagi soal pembahasan teatri ini semakin menarik ya teman-teman. Nah, dalam pandangan gereja Katolik itu juga ada pandangan tertentu soal memiliki anak. Tapi ada pandangan juga bahwa anak itu kan adalah anugerah ya. Istilahnya kita sebagai manusia itu kan berusaha ya dengan menikah, lalu kalau dikarunia anak itu adalah suatu rahmat yang memang harus disyukuri. Nah, tapi dalam gereja Katolik itu perlu ditegaskan ya supaya tidak salah paham soal pandangan Chatri ini, bahwa gereja itu mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah panggilan untuk mencintai, dan salah satu tujuannya itu adalah prokreasi dan juga pendidikan anak. Prokreasi itu berarti memiliki anak. Dan kita atau sobat-sobat Theo di rumah juga mungkin sudah pernah mendengar soal perintah yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu suatu perintah yang menurut saya itu sebagai perintah sekaligus perutusan supaya kita itu bisa melanjutkan keturunan gitu ya. Nah, kalau dari Yastuti dan Hanas sendiri gimana soal pandangan ini? Oke, kalau sebagai orang Kristen terutama di Katolik ya, ketika membaca teks ini dari perintah Allah itu ada di kitab Kejadian ya, mungkin dari dasar-dasarnya kitab suci begitu mengatakan bahwa Allah mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, itu menjadi satu perutusan ya untuk manusia gitu. Ketika mereka ada di bumi, mereka dipasangkan, mereka juga diperintahkan untuk melanjutkan keturunan mereka, untuk memenuhi bumi dengan manusia-manusia baru. Nah, itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan ketika kita mengimani sendiri tentang ajaran Kristen, karena itu menjadi dasarnya dalam kitab suci begitu. Jadi ketika sekarang kita membahas bebas dari anak, itu menjadi suatu kontra ya, tidak sama sekali ini sudah timbal balik dia pemahamannya. Jadi kita tampaknya sebagai orang Kristen juga perlu memperhatikan hal ini karena memang ada dasarnya begitu dari kitab suci sendiri. Oke. Setuju ya dengan apa yang dijelaskan oleh Hastuti. Nah, sudah terangkum juga mungkin ya Diakon ya. Cuma saya bingung nih. Tadi Diakon bilang tentang tujuan perkawinan itu adalah panggilan untuk tujuan perkawinan itu adalah prokreasi dan pendidikan anak. Jadi saya bingung nih, sebenarnya hakikat perkawinan itu seperti apa sih di gereja Katolik? Oke. Mungkin supaya jadi pengetahuan untuk sobat Theo di rumah. Jadi dalam gereja Katolik itu kan ada yang dinamakan hukum gereja. Tentu dasarnya dari kitab suci tadi yang sudah kita bahas bersama. Nah, dalam kanon 1055 tentang hakikat, tujuan, dan sakramentalitas perkawinan, itu di situ dijelaskan. Ciri kodrati perkawinan itu adalah ada 3. Yang pertama, kesejahteraan suami istri. Lalu yang kedua, prokreasi. Dan yang ketiga itu pendidikan anak. Jadi tujuan primernya atau tujuan utamanya adalah prokreasi dan pendidikan anak. Dan yang kedua sekundernya itu adalah saling membantu atau kesejahteraan suami istri itu. Jadi ada 3 tujuan itu yang mungkin bisa menjadi dasar bagi kita semua atau sobat-sobat Theo di rumah ketika nanti sudah siap menikah, merencanakan untuk menikah, itu ada 3 tujuan yang memang bisa dibilang sebagai syarat mungkin ya untuk menikah dalam gereja Katolik seperti itu. Itu sih. Mungkin juga ada hal-hal lain yang juga menjadi dasar yang bisa menjadi patokan bagi kita bahwa ya tentu saja gereja atau kita sebagai orang-orang beriman Katolik tentu akan berpegang pada dasar hukum ini dan juga tadi dasar kitab suci yang kita imani ya, bahwa memang ketika kita sudah siap menikah tentu saja kita harus ya mentaati, mengimani ini sebagai sebuah perutusan yang harus dijalankan. Jadi kalau pertanyaannya mungkin, nah gimana kalau misalkan kita sebagai
seorang Katolik lalu memilih untuk child free gitu? Kalau menurut Hanas dan Astuti gimana? Kalau saya landasannya kitab hukum kanonik ya. Iya. Dia kan gitu. Jadi kalau dari awal sejak dia hendak melangsungkan perkawinannya dan dia memutuskan untuk tidak memiliki anak, beda dengan menunda ya dia kan. Yeah. Jadi secara hukum gereja itu perkawinannya tidak sah gitu. Itu bagi umat Katolik. Yeah. Dan itu landasannya kitab hukum kanonik gitu. Oke, kalau saya sendiri sebagai orang Katolik ketika memutuskan tidak memiliki anak, ketika itu mungkin saja di awal pernikahan atau sebelum pernikahan. Nah, menjadi satu pertanyaan soalnya ketika mereka sebelum menikah pasti mereka mengikuti kursus, begitu kan? Jadi itu akan dijelaskan bahwa tujuan pernikahan ini ada tiga poin tadi. Nah, jadi ketika mereka menikah artinya memutuskan tidak memiliki anak, ada kebohongan yang terjadi dari mereka sendiri dalam kursus tersebut. Ada ketidakjujuran bahwa seharusnya mereka memang siap untuk memiliki anak, maka perkawinan bisa dilangsungkan. Mungkin saja kalau mereka tidak ingin memiliki anak, itu perlu dipertegas lagi bahwa tujuan perkawinan itu adalah salah satunya untuk memiliki anak. Nah, itu perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan itu bukan hanya sebatas untuk memuaskan hasrat mereka saja atau hal lain, tapi ini menjadi salah satu tujuan primer dari pernikahan gitu. Setuju sih dengan apa yang disampaikan bahwa tapi dasarnya mungkin ya yang perlu kita sadari bahwa memang bahwa ada 3 hukum atau 3 syarat tadi yang harus dipenuhi, terutama soal prokreasi. Kalau kita membicarakan soal itu, dasar yang harus kita hidupi adalah soal keterbukaan. Ya kan, keterbukaan bahwa kita mungkin bisa menunda untuk tidak memiliki anak. Setelah menikah, saya nanti mungkin baru setelah 1 tahun mau memiliki anak. Oke, tetapi setidaknya kita punya semangat keterbukaan untuk bahwa kalau nanti ternyata setelah menikah itu memang langsung dikasih sama Tuhan, ya nggak masalah gitu. Tapi saya tidak, sejak awal itu tidak memutuskan bahwa saya tidak ingin memiliki anak. Nah, itu yang saya rasa tidak boleh dalam pandangan Gereja Katolik, karena pasti tidak akan memenuhi syarat untuk menikah dalam Gereja Katolik. Nah, ini kan konteksnya kita bahas dalam Gereja Katolik ya, tidak tahu kita di dalam pandangan atau agama-agama lain itu seperti apa gitu. Yang jelas bahwa keterbukaan terhadap keturunan itu sangat penting seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan tidak bisa punya anak, lalu gimana nih? Perkawinannya itu apakah bisa disebut tidak sempurna atau gimana? Kalau saya ya, seperti yang dia katakan sebelumnya adalah yang penting ada kehendak bebas tentang keterbukaan terhadap kelahiran anak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak bisa punya anak, itu sepertinya sudah beda lagi. Bukan dia yang menginginkan untuk tidak punya anak, tapi mungkin belum gitu. Jadi tidak merubah hakikat perkawinan sih menurut saya, dia kan gitu. Ya kan tadi kalau kita sempat di awal membahas bahwa perkawinan itu kan untuk mencintai, ya kan, bahwa soal apakah itu memiliki anak dalam arti yang dikasih sama Tuhan, yaitu biarlah Tuhan yang memberi, ya kan. Yang penting kita sebagai manusia tetap berusaha. Kalau dari Hasuti gimana? Kalau dari saya tentang tidak bisa memiliki anak itu kan artinya mereka tidak mampu, bukan tidak ingin. Mereka tetap terbuka memiliki anak. Itu sudah beda lagi pembahasan dengan child free ini, bahwa kalau child free ini mereka tidak ingin, menolak, meskipun mereka mampu, mereka tahu, mereka menolak. Tapi dalam kasus ini mereka tidak bisa, itu ketidakmampuan mereka, bukan karena mereka menolak gitu. Itu sudah beda konteks dia jadinya. Itu dia. Berarti ininya soal ini bukan menolak, artinya menolak berarti kan itu di awal itu sudah memutuskan untuk tidak ingin mempunyai anak. Artinya menolak anak itu berarti tidak ingin memiliki anak ya. Nah, jadi kalau dari pembahasan yang sudah panjang lebar seperti ini, ada beberapa kesimpulan yang
bisa kita ambil dari pembahasan kita, yang bisa jadi pegangan juga untuk teman-teman di rumah. Yang pertama, bahwa child free itu adalah suatu pilihan bebas yang diambil oleh individu untuk memutuskan mereka tidak ingin memiliki anak. Faktornya ada macam-macam, mungkin bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, lalu beratnya pendidikan anak, dan sebagainya. Dan hal lain yang kita bahas tadi juga soal bagaimana pandangan gereja tentang hakikat perkawinan. Ada 3, itu keterbukaan terhadap anak atau prokreasi, lalu yang kedua pendidikan anak, lalu kesejahteraan suami istri, dan juga tadi ada pandangan dalam kitab suci bahwa kita itu Tuhan itu memerintahkan kepada kita untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah, itu sebagai sebuah perutusan bagi kita orang beriman Katolik gitu. Dan yang terakhir mungkin dalam pembahasan kita secara bebas, artinya kita tidak mendukung. Karena saya sebagai seorang Katolik, Hastuti dan juga Anas juga sebagai seorang Katolik tidak mendukung child free. Artinya saya meyakini bahwa Tuhan itu memberikan rahmat dan kemampuan kepada kita untuk berketurunan, tetapi kita menghormati keputusan mereka. Artinya kita tidak mendukung child free itu, tetapi menghormati mereka yang memutuskan untuk memilih tidak memiliki anak, seperti itu ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan oleh Hastuti dan Anas. Ya, mungkin kepada teman-teman muda ya yang mungkin aja akan menikah seperti umuran kami ini, banyak juga teman-teman ya, dalam pernikahan mungkin kita tetap harus menyadari keterbukaan tentang kehadiran anak, terutama dalam gereja Katolik. Kalau orang-orang muda saja tidak terbuka terhadap kelahiran anak, bagaimana lagi nanti penerus-penerus diakon ini ada, begitu. Jadi bukan hanya penerus keluarga. Kalau ibaratkan orang muda memutuskan 2 anak cukup, itu seperti rasanya kurang ya. Karena 2 anak untuk menggantikan mereka, menggantikan ayah dan ibunya ketika mereka sudah tidak ada. Tapi yang menggantikan diakon jika 2 anak cukup itu kayaknya agak berbahaya begitu. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Iya. Ya, jadi orang muda harus tetap terbuka untuk itu. Itu saja. Oke. Kalau dari saya ya diakon, mungkin nggak jauh beda juga untuk teman-teman yang mau menikah. Jangan takut punya anak gitu, jangan takut jelek gitu kan. Kalau kata pemerintah 2 anak cukup, ya 2 anak cukup untuk kita, tapi kita kasih 3 atau 2 untuk gereja. Oke. Oke. Ya, sebetulnya pembahasan kita masih sangat menarik, tetapi karena terbatas waktu, terima kasih banyak untuk Anas dan juga Hastuti yang sudah menemani saya untuk ngobrol tema kita yang sangat menarik pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa membahas tema-tema yang lain yang tentu saja tidak kalah menariknya. Terima kasih Sobat Theo yang sudah menyimak pembahasan obrolan kita pada kesempatan ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.